Selamat datang di YouTube channel KHN Learning. Di video kali ini saya akan membahas tentang studi kasus penerapan ERP menggunakan metode Object Oriented Analysis and Design. Metode Object Oriented Analysis and Design merupakan suatu metode untuk menganalisis informasi mengenai konteks sistem. Dapat mendukung dalam menangani data dengan jumlah besar yang dapat didistribusikan ke departemen terkait dan dengan pendekatan analisa, perancangan, user interface, dan pemrograman yang berorientasi objek. Berikut ini kita akan menggambarkan penerapan ERP menggunakan metode OAD, yaitu contoh sistemnya adalah sistem pemesanan barang. Dan nanti yang akan dibuat diagram UML-nya adalah use case diagram, class diagram, dan juga sequence diagram. Yang pertama adalah use case diagram. Ini adalah gambar use case diagram untuk pemesanan barang. Sebelum kita bahas untuk gambar use case diagramnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian use case diagram. Use case diagram adalah pemodelan untuk menggambarkan behavior atau kelakuan sistem yang akan dibuat. Use case diagram menggambarkan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Secara sederhana, use case diagram digunakan untuk memahami fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem, dan siapa saja yang dapat menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Ini adalah simbol aktor, dan juga ini adalah simbol use case. Aktor di sini adalah marketing. Jadi, marketing itu bisa melakukan proses, yaitu membuat sales order, membuat customer list report, dan juga membuat order status update report. Yang kedua adalah class diagram. Kelas diagram adalah sebuah bagian dari UML, di mana kelas diagram ini menggambarkan visual dari struktur serta deskripsi dan hubungan antar kelas diagram tertentu. Kelas diagram juga memberikan gambaran diagram statis tentang sistem atau perangkat lunak dan relasi-relasi yang ada di dalamnya. Sekilas, kalau kita lihat gambar kelas diagram ini hampir menyerupai dengan IRD atau Entity Relationship Diagram. Hanya saja yang menjadi perbedaan, kelas diagram itu memiliki operasi atau metode. Ini adalah gambar kelas diagram untuk sistem pemesanan barang. Di gambar kelas diagram ini, di sini ada 3 bagian. Untuk bagian yang paling atas, ini adalah nama kelas. Di sini ada buyer, sales order, detail sales order, inventory, sales, dan juga agen. Nah, untuk bagian yang paling atas ini adalah nama kelas. Kemudian bagian yang tengah atau bagian yang kedua ini adalah nama-nama atribut. Kemudian untuk bagian yang paling bawah atau yang bagian ketiga ini adalah metode atau operasi. Di mana kalau misalkan tandanya ini plus, ini berarti public. Kalau tandanya minus, di sininya, di operasinya atau di metodenya, berarti ini menandakan bahwa level aksesnya adalah private. Kemudian di sini juga ada garis yang menandakan ini adalah relasi antar kelas dengan kelas yang lain. Yang ketiga adalah sequence diagram. Sequence diagram adalah diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek, juga interaksi antara objek. Ini adalah gambar sequence diagram order processing untuk proses input sales order. Ini adalah aktornya. Di sini aktornya melakukan create, yaitu melakukan penginputan pada sales order. Kemudian aktornya juga melakukan create di sini. Create untuk list buyer. List buyer ini maksudnya adalah meng-create juga karena di sini penginputan sales order, jadi ada data pembeli yang harus diinput juga. Kemudian di sini ada loop atau perulangan, ya. Di sini untuk proses input sales ordernya, yang pertama di sini adalah generate tanggal SO. Kemudian di sini ada penginputan ID SO. Jika ID SO-nya diinput manual berarti diinput, tapi jika muncul otomatis berarti dilihat ID SO yang terakhirnya berapa. Kemudian ketika input sales order baru atau SO baru di sini, maka dia akan tampil secara otomatis ID SO-nya.
get last IDSO, kemudian last IDSO di sini ditarik garisnya kembali ke tab SO-nya. Kemudian selanjutnya generate IDSO karena di sini sudah di-input, kemudian di-generate. Kemudian di-input juga untuk nama user, get ID nama user. Kemudian setelah di-input, maka disimpan ke data sales order. Selanjutnya, ini adalah user interface dari order processing, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kemudian ini user interface untuk detail order processing, ini untuk detail ordernya. Kemudian ini contoh tampilan format laporan SO atau laporan sales order. Sekian penjelasan saya mengenai studi kasus penerapan ERP menggunakan metode OAD. Untuk yang sudah menyimak dan menonton, semoga bermanfaat. Terima kasih.